Thayyib. Insyaallah kita selesaikan makhraj di hari ini. Masih semangat ya? Insyaallah. Insyaallah selesai antum paham mudah-mudahan dan bisa gitu. Seperti yang saya bilang, itu belajar ini nggak lama dan ada targetnya. Nah, asal sabar. Insyaallah. Nanti yang ngantuk saya tanya. Tapi nggak ada yang ngantuk saya lihat, masya Allah. Ini menunjukkan antum semangat ya. Insyaallah. Baik, ikhwan akhwat, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ahibbah, sanuwasilu dirasatana fi ilmi tajwid wa narju minkum jami'an al-ijtihad wal jid fi talabi hadzal ilm. Wa laqad qultu lakum bi anna hadzal ilm yani kal muqaddimah laysa bi tawil wa innama antum yumkin tantahi atau tantahuna min dirasat hadzal ilm bi yani ثلاث لقاءات إن شاء الله، 3 دورات إن شاء الله، وسنقيم إن شاء الله 3 دورات وسننهي إن شاء الله هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب، فهمتم إن شاء الله؟ Kita masuk sekarang ke makhraj asy-syafatan. Asy-syafatan tanya panjang atau sebagian orang bilang asy-syafatain. Asy-syafatain ya, artinya 2 ya. Ya, 2 bibir, asy-syafatani gitu. Asy-syafatain. Itu namanya dalam bahasa Arab apa namanya? Musanna ya. Kalau sayyarah, musannanya apa? Sayyaratan atau sayyaratain. Kalau jam, sa'atan atau sa'atain. Kalau bait, baitan ya. Kalau jamaknya apa bait? Bukan BTN. Baitun, baitani, BTN gitu ya. Supaya nggak ngantuk ya. Nah. Taib. Asy-syafatan artinya 2 bibir. Bibir atas, bibir bawah. Dalam 2 bibir ini, ikhwan yang Allah muliakan, ada 2 makhraj untuk 4 huruf. Ingat-ingat ya, saya ulangi lagi 3 kali. Dalam 2 bibir ada 2 makhraj untuk berapa? 4 huruf. Sekali lagi. Dalam 2 bibir ada 2 makhraj untuk 4 huruf. Tayyib. Makhraj yang pertama untuk huruf fa. Makhraj yang pertama untuk huruf fa. Huruf fa itu bibir bawah, bagian dalam diposisikan menempel pada 2 gigi seri atas. Artinya bibir atas tidak difungsikan. Bibir atas tidak difungsikan. Yang kita gunakan bibir bawah. Dengan apa? Gigi seri atas. Coba tempelkan bibir bawah kita ke gigi seri atas. Sudah nempel? Fa.
fi, fu, af, fa, fi, fu, af, fu, fan, fani, faf, na, minal, muf, nima, fi, fan, fani, fa. Fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, af, fu, fan, fani, faf, na, minal, muf, nima, fi, fan, fani, fa. Taib, itu untuk huruf apa? Fa. Jadi yang fungsinya, yang difungsikan ketika mengucapkan huruf fa, yang mana? Bibir bawah. Ya, ingat bibir atas tidak kita fungsikan. Kalau bibir atas ditempelkan ke bibir bawah, bukan fa, itu salah. Ya, nanti pa. Dan bahasa Arab tidak kenal pa. Ya, nggak kenal. Taib. Kita masuk ke makhraj yang kedua. Makhraj yang kedua menggunakan dua bibir. Jadi dua bibirnya difungsikan, bibir atas dan bibir bawah. Ya. Dan ini untuk 3 huruf, ba sama mim dan waw. Kalau kita sama kawan-kawan biasanya nyebutnya BMW, ba mim waw. Ya, jadi ba mim waw ini perpaduan dua bibir, akhi. Mudah-mudahan antum dikasih rezeki BMW. Nah, ba mim, ba sama mim ini perpaduan dua bibir. Dalam mengucapkan ba dan mim, bibir dua kita ini ada proses buka tutup. Ada proses buka tutup. Kalau harokat, ya, itu dari tutup ke buka. Kalau sukun dari buka ke tutup. Harokat fathah, kasroh, doma, itu antum mesti mengkatupkan dulu. Coba, ba, bi, bu. Kalau sukun, ab, ya kan? Ab, baru qalqalah, ab, ya. Nah, mim juga demikian. Mim, lihat, ma, mi, mu, am. Dari buka ke tutup ada. Itu untuk ba dan mim. Jadi berfungsi dua-duanya. Lihat. Apa yang difungsikan dan ada proses buka tutup, huruf apa saja? Ba sama mim. Lihat, dan ba sama mim itu satu makhraj. Oleh karena itu ketika nanti belajar idgham, antum tahu rahasianya kenapa ba dimasukkan ke mim. Dan itu namanya idgham mutajanisain. Ya bunayya rkam ma'ana. Ya bunayya rkam ma'ana. Ya tidak? Satu makhraj, tapi beda sifat. Maka keliru bagi yang mengatakan ba sama mim itu idgham mutaqaribain. Tidak, itu idgham mutajanisain. Karena satu makhraj beda sifat. Ya, nanti kita belajar. Taib. Untuk waw itu perpaduan dua bibir, hanya saja dia punya karakteristik tersendiri. Bibirnya selama mengucapkan huruf waw dalam keadaan apapun tidak pernah tutup, bahkan dimonyongkan. Ya, ketika fathah, ketika kasroh, ketika doma, ketika sukun, semakin monyong bagus. Ya. Coba mengucapkan huruf waw, wa, wi,
wu, au, wawi, wu, au. Nah itu dia. Jadi bisa nggak antum mengucapkan huruf waw tapi dua bibir antum tutup? Yang bisa cung, anak kasih hadiah ini. Langsung anak kasih hadiah ini. Boleh. Coba mengucapkan huruf waw tapi dua bibirnya tutup. Ada yang bisa? Anda tunggu sampai hari kiamat. Ya, ada yang bisa ya. Nah, kita hidup enggak sampai hari kiamat juga. Nah, taib. Jadi huruf waw itu selamanya bibir kita terbuka. Coba baca wa, wi, wu, au, wa, wi, wu, au. Makanya saya pernah karena kesel ya di sebagian pengajian itu kalau ikhwan kan kelihatan, ikhwan nggak ngomong kalau ngajar itu diem saya, tapi di belakang ibu-ibu emak-emak ngobrol ribut. Itu sampai ada yang bilang, "Wih Ustaz, di belakang ribut." Saya bilang untuk ibu-ibu emak-emak ya boleh ribut, boleh ngobrol dalam kajian, tapi pakai rumus huruf waw. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ngomongnya mangap. Ya, rumus huruf waw kan nggak nempel bibir atas bibir bawahnya. Ya tidak, paham kan maksudnya? Belum paham juga. Waw itu akhi, bibir kita sama bibir atas bibir bawah nempel nggak? Nggak. Coba antum ngobrol, usahakan bibir atas bibir bawahnya nggak nempel. Ya nggak. Saya bilang ke ibu-ibu, ya kalau mau ngobrol boleh, tapi pakai rumus huruf wow. Dua bibirnya jangan nempel sama sekali. Ya enggak. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Nah. Taib. Jadi itu untuk syafatan. Ya, untuk syafatan. Jadi syafatan itu ikhwan yang Allah muliakan, ada dua makhraj untuk 4 huruf. Yakni huruf fa yang pertama, bibir bawah nempel di gigi seri atas. Kemudian berikutnya untuk BMW, ba, mim, waw, perpaduan dua bibir. Hanya saja untuk ba sama mim ada proses buka tutup. Untuk waw, bibir selalu terbuka dan monyong. Ya. Seperti itu ikhwan ya. Nah, yang terakhir untuk al-khayshum. Untuk al-khayshum, untuk pangkal hidung. Untuk pangkal hidung. Al-khayshum artinya pangkal hidung bagian atas, ini tempat keluarnya seluruh bunyi atau suara gunnah. Tadi saya bilang nun ya. Dan satu lagi mim. Nun dan mim itu punya dua sifat, dua huruf makhraj. Mim juga ada keluar dari hidungnya. Jadi semua suara gunnah dari pangkal hidung, rongga hidung. Kalau ini sifat. Nah, ada beberapa kesimpulan ikhwan yang Allah muliakan yang kita bisa tarik kesimpulannya. Yang pertama, bahasa Arab itu enggak mengenal huruf P. Ada enggak P? Enggak ada. Ya, P ketika kita nulis nih, P kita gunakan P kan ya? Parkir, terus apa lagi? Ya, pepaya. Ya, kita mengucapkan Pakistan pakai P. Kita mengucapkan Palestina pakai P. Untuk P dalam bahasa Arab dilarikannya bisa ke ba dan bisa ke fa. Ya. Makanya kalau antum belajar buku itu tuh bahasa Arab Durusul Lughah, ketika ngomong Pakistan itu pakai B, Pakistan. Ya. P-nya antum sama dengan makhraj ba. Ya, pa jadi ba.
Pakistan. Min aina anta? Ana min Pakistan. Bukan min Pakistan, tapi Pakistan. Paris jadi apa? Baris. Japan jadi apa? Yaban. Ya. Pokoknya yang P itu ima jadi ba, ima jadi fa. Palestina, Filistin, Filistin, ya. Nah itu. Jadi P enggak ada dalam bahasa Arab. Diganti ba. Ya, baris. 4 jadi embat. Anda pernah coba itu? Saya punya kawan dari Saudi ya, dari Madinah. Singgah ke Indonesia, disuruh jemput, Anda jemput di bandara, kemudian di sebuah hotel kita mampir untuk dia singgah dan nginep di situ. Sambil ngobrol, dia belajar ngitung, ngomong ke saya, belajar Kurnaidi, belajar ngitung. Thayyib. 1, 1, 2, saya bilang 2. Dalnya bener, dal Arab 2 dia bilang. 3 dia bilang. 4 embat dia. Nggak bisa bilang 4, tapi apa? Embat. Ya. Iya, 4 saya bilang embat. Itu kalau orang Arab asli. Jadi kalau orang turunan Arab di sini bisa, ya. Turunan Arab. Nah. Jadi P itu makhrajnya bibir atas, bibir bawah nempel kan? Nah, yang bibir atas bibir bawah nempel kita apa? Bahasa Arab itu ba sama mim. Ba sama mim, ya. Nah, berikutnya ya ikhwan, dalam mengucapkan huruf hijaiyah kita mendapatkan kesimpulan bahwa huruf hijaiyah yang selalu monyong dalam harokat apapun hanya huruf apa? Waw. Hanya huruf waw, baik fathah atau kasroh, dhammah, itu monyong. Wa, wi, u. Adapun selain waw tidak dimonyongkan kecuali ketika mendomahkannya. Dari alif sampai ya, huruf hijaiyah itu antum nggak monyongkan kecuali ketika mendomahkan. Domah tandanya itu waw, domah itu, ya kan? Domah tandanya apa itu? Waw kecil, ya kan? Fathah, kasroh, domah itu gimana? Waw kecil itu. Tandanya ketika antum mengucapkan semua huruf hijaiyah yang didomahkan, antum monyongkan. Ya, dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian kita ketika memonyongkan huruf-huruf yang tidak harus dimonyongkan. Ya, contohnya huruf ro, contohnya huruf sod, contohnya huruf to, contohnya huruf kha. Lihat, kita fathahkan semuanya dari alif sampai ya. A itu huruf hamzah, kita ambil hamzah. Hamzah makhrajnya di mana ikhwan? Tenggorokan bagian bawah. Monyong nggak ngucapkannya? Coba. A. Ba monyong tidak? Ba. Ta. Tha. Ja. Ha. Kha monyong tidak? Enggak. Kho. 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 Kalau ada yang gini, kho. Ini salah. Ya, kalau ada yang kho salah. Karena kho-nya fathah. Ya. Jazakallahu khaira. Ya. Dal monyong tidak? Difathahkan. Tidak. Da. Za. Ra monyong tidak? Tidak. Ra. Ra. Ya. Tapi orang kita mengucapkan RO itu monyong. Roti. Semakin monyong semakin bagus rotinya. Ya tidak. Nah, ro nggak monyong, ro, zai, za, za, sa, sha, sod monyong tidak?
Tidak. So. Wa amilus solihat. Bukan so, bukan. Kemudian dod, monyong tidak? Tidak. Do. Bukan seperti sebagian saudara kita monyongkan. Do gitu. Yang lebih parah lagi ininya lembung. Dari mana itu? Lebih parah lagi keluar air. Ya, ini kata ulama ya. Ini bisikan syaitan, ini perangkap syaitan. Ya. To, monyong tidak? Tidak. To. Lihat. To. Kapan to monyong? Doma. Tu. Monyong baru. Tu. Ya. Makanya Anda pernah belajar sama Syekh Hasan, dia dari Riyadh. Ketika kita mengucapkan ta'awud, itu langsung disalahkan sama beliau. A'udzubillahi minasyaitonir monyong. Salah. Maksudnya syaitonir rajim. Ya. Nah, habis to huruf apa? Huruf habis to. Sod, do, to, wa, iya. Dha. Itu nggak monyong, dha. Habis dha, habis a, gha. Monyong tidak? Tidak, gha. Habis gha, fa ya. Fa. Habis itu qa, nggak monyong. Habis itu ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Taib. Kasrah tinggal turunkan aja ini ya. Ya, i, b, t, c, j, h, khi. Kemudian kalau domah monyong semua. U, bu, tu, thu, ju dan seterusnya. Ya, bisa dipahami ini namanya tamkinul harakat, memposisikan harokat, cara mengucapkannya di bibir gimana. Nah, itu ikhwan ya yang bisa kita simpulkan dari kita belajar makhraj. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Dan saya minta maaf untuk kajian kita sampai sini. Kalau ada pertanyaan dibesokkan saja ya. Di besok ya. Mukadimah. Saya kasihan sama antum capek. Ya. Kata antum ngeles aja antum juga capek Ustaz. Ya sama-sama capek. Belajar itu ketika capek nikmat akhi. Nikmat enggak? Nikmat. Ketika capek ngantuk itu nikmat. Ya. Ya, dan kita hafalkan ya. Ustaz nanti lupa, enggak masalah lupa. Kalau sudah ngapalin, antum nih ngapalin Quran, ngapalin ilmu, terus lupa, itu dituntut murojaah, dapat pahala lagi. Ya. Misalkan besok nih saya tanya huruf shad, dhad, huruf shad, sin, zai di mana tempatnya? Lupa Ustaz. Enggak apa-apa, saya wajarin. Yang enggak wajar itu belum pernah ngapalin lupa. Itu enggak wajar. Ya, belum pernah belajar lupa, itu enggak wajar ya. Baik. Kita kasih rukhsah hari ini sampai sekian. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita semua dan memberikan pahala dengan pahala yang besar dan berkahi kita semua. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.